Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama saya Bana Fatahillah. Kali ini kita akan masuk atau berbincang-bincang dalam acara caper, ya, bincang peradaban. Kali ini kita kedatangan tamu kita Aba, ya, atau Dr. Adian Nusaini, yang akan kita membahas seputar film yang lagi booming nih, ya, yang lagi sedang diperbincangkan di tengah-tengah kita, yaitu film Buya Hamka. Ya, sebelumnya kita sapa dulu. Gimana, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kemarin kita ini baru juga nonton film Buya Hamka. Itu sebelum Lebaran ya, Pak? Iya. H-1 sebelum Lebaran kita nonton. Dan alhamdulillah belum ramai waktu itu. Ya. Nah, karena itu ini kan film yang cukup penting, yang disambut lah oleh masyarakat. Maka dari itu kita akan coba tanya-tanya dulu nih, karena Abah ini termasuk orang yang sudah mendalami Buya Hamka. Bahkan sering cerita dalam ceramahnya sama kita juga, itu sejak SMP atau bahkan dulu Mbah itu, abahnya Abah itu suka membelikan panji masyarakat dan juga buku-bukunya Hamka kepada Abah. Nah, ini mungkin gimana, Pak? Iya. Alhamdulillah waktu kita nonton film Buya Hamka itu ya, sebelumnya saya sudah membaca beberapa kali tayangan ya, ulasan maksudnya dari beberapa orang lah yang sudah nonton. Dan karena saya nggak sempat nonton ya waktu premier itu ya, sebelum launching resmi. Nah, saya sudah melihat film ini memang dahsyat lah gitu ya, karena biayanya sangat besar ya, dan juga digarap dengan sangat serius. Nah, tentu sebagai bukan penggemar lagi ya, saya sudah lama mengikuti, menekuni pemikiran Buya Hamka ya. Tentu saya juga ingin tahu betul. Saya jarang sekali nonton film itu, tapi kali ini untuk Buya Hamka itu harus saya sempatkan gitu ya. Saya sempatkan untuk nonton karena ini penting. Dan setelah nonton sesi volume pertama, kan ada tiga nanti ya, betul. Tapi yang pertama itu kita sudah bisa, saya sudah tergambar lah bagaimana sosok Buya Hamka yang ingin ditampilkan dalam film itu gitu. Meskipun ada satu yang menurut saya penting untuk ditekankan ya, ketika kita menonton film, dan saya dengar nih yang kedua ketiga lebih bagus lagi gitu daripada yang pertama ini. Ya, tentu harapan saya adalah bahwa bukan sekedar ya kita melihat sosok Buya Hamka itu mengagumi kehebatannya, ya, keilmuannya, istiqomahnya dalam perjuangan, ya, keteguhan prinsip dalam perjuangan itu menjadi contoh semua lah gitu. Tapi lebih dari itu kan kita harus berpikir ke depan. Kalau saya sebagai orang pendidikan yang menekuni pendidikan, saya berpikir artinya ini di luar film lah ya. Iya. Kita maksudnya udah ngomongin Hamka itu. Iya kan, harapan dari produsernya dan lain-lain kan harapannya mudah-mudahan orang ingat ya Buya Hamka, jangan dilupakan. Nah, gitu ya. apa nih yang diingat? Jangan dilupakan, atau bahkan nilai-nilai perjuangannya itu bisa diteruskan. Dilanjutkan. Oke. Nah, saya lebih dari itu. Saya jangan berhenti di situ. Ya, saya berpikir bagaimana sosok Buya Hamka ini bisa dilahirkan kembali gitu. Dalam perspektif pendidikan itu begitu. Karena banyak orang yang berpikir ya Buya Hamka itu produk sejarah. Sudah masa lampau gitu ya, sudah masa lalu, kita nggak bisa lagi melahirkan Buya Hamka gitu. Saya beberapa kali ngisi khutbah ceramah di Masjid Agung Al Azhar yang dulu tokohnya Buya Hamka kan. Itu saya tanya dengan pengurusnya gitu, ada nggak program melahirkan kembali Buya Hamka? Nah, ternyata itu belum diperhatikan atau diseriusin. Menurut saya dalam konsep pendidikan ya, sosok Buya Hamka itu produk pendidikan. Makanya ada yang bilang di WA itu, yang saya kritik di artikel saya, dibilang Buya Hamka itu otodidak. Ya. Dia seolah-olah belajar tanpa guru gitu ya. Padahal enggak. Oke, berarti sekarang sekilas tentang Buya Hamka. Maksudnya bagaimana proses Buya Hamka itu dari yang Abah bilang tuh tidak otodidak lah. Maksudnya emang proses pendidikan, ada polanya gitu. Iya, ada modelnya. Mungkin sedikit tentang Buya Hamka. Siapa gurunya? Model pendidikan itu sebetulnya mudah saja. Kalau dalam taklim kan
pendidikan itu sukses kalau ada tiga pihak ini. Oke. Satu gurunya baik, Gurunya. dua pelajarnya baik, tiga orang tuanya baik. Gitu. Oh iya. Nah ini kunci nih kan. Jadi kalau Buya Hamka itu tiga model ini kena nih. Oke. Iya Pertama kan? berarti Orang tuanya hebat. Hebat. Sosok Haji Abdul Abdul Karim Karim. Amrullah itu kan Bung Karno aja menganggap itu orang tua, orang tuanya lah gitu ya. Pernah diskusi dengan Ki Haji Ahmad Dahlan 3 hari di Jogja. Beliau yang nanti memperbaharui kurikulum Sumatera Tawalib kan, Padang Panjang gitu ya. Perguruan Tawalib Padang Panjang itu HK ini. Jadi orang tuanya Hamka ini. Meskipun nanti kita lihat ya, Hamka sempat tegang kan dengan ayahnya, karena nanti ibunya bercerai. Ya, nah, tapi kalau kita lihat nanti dalam film itu pun kelihatan Buya Hamka akhirnya ketika balik kan, bahkan setelah Buya Hamka di Medan pun disarankan istrinya datang lagi ke ayahnya, ngaji lagi. Itu kan luar biasa. Artinya peran sosok ayah tetap di situ menjadi rujukan, jadi pembimbing gitu kan. Menariknya ngaji usul kitab apa itu, usul fikihnya Al-Ghazali kan. Nah ini itu penting. Jadi peran bagaimanapun Buya Hamka itu menjadi orang hebat, nggak lepas dari peran guru. Orang tua tadi pertama. Iya, gurunya orang tua pertama. Yang kedua nanti Zainuddin Labe. Buya Hamka ini kan sempat nggak nyaman dengan orang tuanya karena dianggap terlalu keras orang tuanya kan, apalagi sempat cerai dengan istri ibunya ya. Kemudian Buya Hamka ketika di Tawalib dia menemukan guru yang sangat dikagumi, yaitu Zainuddin Labe, itu kakaknya Rahmael Yunusia. Dia Zainuddin Labe itu punya perpustakaan ya kan, bukunya disewakan, terus dia ahli dalam berapa bahasa. Pokoknya guru yang menurut Buya Hamka itu berperan sekali, dia sangat kagum gitu. Nah setelah itu nanti lihat ya, Buya Hamka umur 16 tahun sudah pergi ke Jogja, berguru lagi di situ, ya kan? Dia kurang menemukan semangat perjuangan itu dia. Di Jogja itu dia ketemu Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, ya Suryo Pranoto. Jadi kalau Fakhrudin ya, Haji Fakhrudin. Jadi Buya Hamka ketemulah sosok-sosok ya pejuang-pejuang yang hebat waktu itu. Itu apalagi nanti dia yang sangat membentuk kepribadian juga. Di Pekalongan dia 6 bulan gitu di rumah kakak iparnya, yaitu Buya Sultan Mansur, A.R. Sultan Mansur itu. Artinya itu semua guru lah ya. Tadi orang tua, guru, satu lagi tadi. Satu lagi ya muridnya itu, pelajarnya ini. Buya Hamka ini kan bagaimanapun dia seorang pembelajar. Jadi khirsun kalau dalam bahasa Imam Syafi'i, lantana ilma illa bisitatin. Rumus ini kan Imam Syafi'i itu, kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan nambal kan. Pertama cerdas, memenuhi syarat Buya Hamka tuh. Kedua wakhirsin, ya kan, haus ilmu, tamak ilmu. Ya, dia luar biasa di sini, pembelajar gitu. Kemudian sabar, ya kan. Meskipun dia diuji dengan orang tua seperti itu, dia sabar, dia nggak mutung. Seperti itu tuh maksudnya? Orang tuanya ini kan keras. Kalau kita lihat Hamka ini sempat kecewa dengan ayahnya kan, ya kan, keras. Kemudian yang keempat Babul Ghotin, biaya. Ya dia apapun dia ke Jawa dia lakukan kan, dengan biaya juga. Kemudian wastibarin irsadi ustadin, pengarahan guru kan, tadi guru nih ya kan. Yang keenam watuli zamani. Tapi untuk seorang yang cerdas seperti Buya Hamka, dia 16 tahun ya kan sudah berguru pada orang-orang hebat. Nanti 19 tahun dia ke Mekah. Kita bisa lihat nih bagaimana sosok Hamka ini dalam di usia muda ya, dia sudah berguru. Dan ada satu lagi yang penting, mengapa nanti Buya Hamka bukan hanya menjadi seorang berilmu, tapi pejuang, ulama warathatul anbiya, ulama pejuang. Nah terutama karena Buya Hamka itu antara mencari ilmu, ini yang membedakan lah kita bilang Buya Hamka dengan banyak ulama lain. Itu pada ruh perjuangannya itu. Ya kan. Memang waktu itu kan juga zaman penjajahan ya. Musuhnya jelas gitu ya. Jadi kalau dilihat dalam film itu kan jelas sekali kan musuhnya Jepang ya, Belanda, jelas gitu loh. Tapi bukan hanya itu. Buya Hamka itu dia hidup dalam dinamika. Ini kalau menurut konsepnya Profesor Muhammad Nur ya, pendidikan itu adalah menyeimbangkan gitu ya antara aktivisme dengan intelektualisme. Nah itu rumusnya itu. Nanti rumus pendidikan ini ada juga pada Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu mengapa nanti menjadi tokoh besar? Dia selalu menyeimbangkan ini.
antara aktivisme dengan intelektualisme. Jadi dia bukan hanya belajar saja gitu ya. Iya. Dia jelas dia tujuan belajar itu ikhlas, ya, kemudian mencari ilmu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi juga dia aktif dalam mengatasi problematika masyarakat. Ya, artinya dia tidak hanya belajar terus duduk di meja belajar Ya, terus ini, apalagi belajar untuk jawab soal ujian. Nah, itu menjawab soal di atas kertas bukan. Ya. Itu yang nanti saya sebut ya, konsepnya itu konsep sebetulnya Hamka Muhammad Nasir, Haji Agus Salim itu menjalani satu universitas yang disebut dengan UK. apa tuh? Universitas Kehidupan. Iya. Ini persis seperti para sahabat Nabi. Ya, Universitas Kehidupan yang nanti mendidik seorang dia menjadi pemimpin. Ya, Oke. jadi bukan sekedar ilmuwan yang berdiri di Menara Gading bahasa dulu begitu kan, yang dia tidak bersentuhan dengan problematika masyarakat. Ya. Dia ilmuwan, ulama itu tugasnya memecahkan masalah masyarakat, dan itu keuntungannya Hamka Muhammad Nasir dan lain-lain. Dan inilah kenapa dulu aku pernah bilang juga buku-buku Hamka itu seakan hidup gitu. Hidup, itu. Salah satunya tafsir juga apa? Iya, jadi kalau kita baca tulisan Hamka Muhammad Nasir itu bukan seperti baca jurnal yang nggak ada ruhnya. Yang kan beda ya, kalau orang menulis nggak ada ruh, nggak ada misi, nggak ada visi, gitu ya. Dia sekedar memenuhi kewajiban untuk dapat tulisannya dimuat supaya bisa dapat gelar, dapat kum, gitu ya, dapat nilai kredit kalau dosen. Ini Buya Hamka nggak begitu. Dia menulis itu karena sesuatu yang difikirkannya. Nah, itulah ulama kita dulu kan begitu. Imam Syafi'i ya kan kadang-kadang semalam nggak tidur karena memecahkan masalah umat gitu. Yeah. Nah itu ada pada semangatnya itu. Nah, inilah pentingnya ya kita memahami ya model pendidikan Buya Hamka Muhammad Nasir ini. Beliau menjadi tokoh hebat, menjadi ulama hebat itu karena menjalani proses pendidikan yang ideal. Kan kita udah berbicara tentang udah ada nih modelnya Buya Hamka. Terus Bapak bilang kan bisa lahir kembali. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana gitu? Iya, saya sering ditanya itu, apakah Melahirkan bisa orang-orang seperti Buya Hamka Muhammad Nasir itu dilahirkan kembali? Dan saya kadang-kadang mendengar jawaban dari beberapa tokoh mengatakan itu nggak bisa, itu produk zamannya. Iya. Kalau menurut saya, ya tentu kalau sepersis enggak, tapi manusia itu seperti ya Buya Hamka, model seperti Muhammad Nasir itu wajib, bukan hanya bisa. Karena gini pemikirannya, Rasulullah itu kan Nabi terakhir. Ya. Ya, nggak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Sedangkan misi dakwah Nabi kan harus berlanjut sampai kiamat. Siapa yang diamanai melanjutkan misi dakwah Nabi itu? Ulama kan? Ya. Ulama pewaris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Maknanya apa di situ? Kalau saya memahami hadis ini sebetulnya adalah perintah untuk melahirkan ulama. Oh ya. Karena ulama itu tidak dilahirkan. Nggak ada bapaknya ulama terus anaknya pasti jadi ulama, enggak. Iya. Nggak ada ulama turun dari langit, nggak ada. Logikanya kan begitu. Jadi karena misi Nabi harus jalan dan misi itu dilanjutkan oleh para ulama, maka umat ini harus selalu dipimpin oleh para ulama. Iya. Dan Ya. ulama kan bukan Ulama- nabi yang dikasih sama Allah. Nah, ulama tidak dilahirkan, artinya dilahirkan kalau bapaknya ulama jadi ulama enggak. Iya, gitu. iya, iya. Ulama itu produk pendidikan. Oke. Makanya kewajiban menurut saya nih terpenting, salah satu yang terpenting dari umat Islam secara kolektif Fardu Kifayah itu melahirkan ulama. Jadi ulama itu harus direkayasa memang, gitu loh. Memang Ya, rekayasa dalam arti produknya dilahirkan, gitu ya, dididik menjadi ulama. Memang sengaja. Dan pendidikan ulama itu nggak bisa massal. Oke. Itu bukan pendidikan buruh lain, gitu. Kalau pendidikan buruh massal, setiap kurikulumnya begini sama semua, gitu kan. Kalau ulama nggak bisa. Itu dia akan melahirkan ngajar biasa, ya guru bisa. Tapi ulama dalam arti warasatul anbiya, pemimpin umat. Nah itu lahir dari masyarakat tadi itu. Buya Hamka lahir dari situ, Muhammad Nasir lahir dari situ. Ya kan, Haji Ahmad Dahlan lahir dari situ. Lahir dari pendidikan dan dinamika sosial. Ki Haji Hasyim Asy'ari di situ gitu. Nah, sekarang ini sebetulnya kita harus hadirkan. Kalau melahirkan ulama ya harus di setting sosialnya, pendidikan tadi yang saya Universitas Kehidupan itu di situ. Makanya menurut saya modelnya sudah ada. Iya. Yaitu model yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ta'addabu tsumma ta'alamu. Itu yang saya sebut sebagai model pendidikan Islam yang abadi. Dan itu universal sebetulnya, bukan hanya Islam.
beradablah bisa. kamu, kemudian berilmulah kamu. Jadi rumusan adab dan ilmu ini yang penting. Kalau Barat nanti karakter, Ya. Cina karakter, pendidikan karakter, Finlandia pendidikan karakter, kan? Karakter kejujuran, karakter kerja keras, karakter tidak malas, ya, karakter tidak gampang iri hati, dengki, tidak sombong, ya, itu kan karakter tuh sebetulnya. Nah, Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak, gitu kan? Maka ta'addabu itu penting sekali di situ. Nah, lihat Buya Hamka, lihat Muhammad Nasir. Kalau kita perhatikan modelnya ini yang ditanamkan oleh pada diri mereka itu pertama kali adab, ya, cinta ilmu, bekerja keras, tidak malas, gitu kan? Ini adab ya. Adab semua itu sikap, membentuk sikap kan, sikap jiwa, sikap cinta ilmu, sikap hormat pada guru. Itu kan pertama harus bentuk. Kesabaran. Coba kalau kita bilang dalam surah Al-Anfal itu kan, ya ayyuhan nabi haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna. Sabiruna itu kan sikap, daya tahan, gitu, daya juang kan di situ. Tidak mudah menyerah. Setelah itu baru dikasih ilmu. Baru ilmu. Karena sebetulnya itu otomatis orang yang jiwanya bagus, orang yang sikapnya bagus, dia pasti akan mencari ilmu. Dan adab ini adalah juga landasan untuk menata ilmu. Nah, itu yang model ini. Jadi ta'adabu tsumma ta'allamu. Nah, karena para ulama membagi dua kan, ilmu yang wajib dicari itu fardu ain, fardu kifayah. Maka saya buat rumusan top itu. Artinya dengan adab tadi, dia itu bisa menempatkan ilmu-ilmu yang sedemikian rupa itu. Ini yang penting, makanya ini yang saya sebut sebagai world view. Iya. Nanti rumus sukses pendidikan itu yang pertama ikhlas, kedua world view. Karena world view itu dia mendidik orang berpikir secara beradab. Jadi maksudnya harus tahu menempatkan ilmu pada tempatnya. Nah, kenapa anak-anak itu harus diajari adab ilmu itu di situ? Adab ilmu bukan sekedar adab pada guru, adab pada teman. Adab memahami marotibul ilmi itu. Derajat ilmu itu penting. Ya, ini banyak nih kasus ya, orang anak-anak yang ngafal Quran, belajar banyak, tapi bingung. Karena ilmu yang masuk itu nggak dikategorisasi. Semua masuk sama lah kayak perabotan rumah, meja, kursi, apa dimasukkan ke rumah semua, nggak diatur. Dia nggak membangun sebuah konsep. Gitu. Nggak banget sebuah dalam konteks Hamka ini maksudnya? Iya, Hamka itu dia bisa. Dia dibimbing oleh para guru tadi. Guru itulah contoh ketika dia di Mekah. Kenapa Haji Agus Salim baru dia 7 bulan nyuruh pulang? Saya menduga kuat Haji Agus Salim tahu potensi Hamka. Hamka ini bukan anak biasa. Dia pertama dia keturunan ulama besar, ya kan? Dia punya keberanian. Dia lihat ya waktu dia ke Mekah itu. Dia bukan pergi biasa loh, dia sudah membentuk satu organisasi. Itu kan organisasi haji itu yang nanti dia bisa ketemu dengan putranya siapa? Abdul Aziz tuh, penguasa Mekah waktu penguasa Arabia kan. Bukan King Abdul Aziz yang yang pendiri dinasti Saudi Arabia itu kan di situ. Hamka ketemu itu. Dan Hamka itu kreatif sekali di situ, dia bekerja. Jadi ini bukan orang biasa, makanya kenapa nasihat Haji Agus Salim di situ, kamu pulang kalau mau jadi ulama, karena di Indonesia banyak yang harus kamu kerjakan. Nah itu penting. Nanti Hamka disitulah terlibat dalam bina di film itu kan dia di Makassar, dia terlibat di Muhammadiyah. Artinya dengan ilmu yang sudah dimiliki Hamka dan dengan adab tadi, maksudnya dia tahu nih. Itu salah satunya efeknya ya dia peka terhadap masyarakat, dia menjawab itu termasuk juga adab. Adab itu. Dia tahu kan mana yang penting, mana nggak penting, ya kan? Ilmu ini kan banyak banget, ya kan? Ilmu agama ini banyak sekali. Nanti ini termasuk menurut saya, mengapa Hamka bisa menulis tafsir? Banyak orang yang dia doktor Al-Quran, tapi nggak bisa nulis tafsir. Mungkin katakan lebih jago lah dari Hamka gitu ya. Lebih jago secara intelektual, secara ilmu mungkin lebih jago, tapi dia nggak tahu menempatkan bagaimana cara menempatkan ilmu. Al-Quran itu kan mencakup semua hal, iya kan, mencakup urusan dunia, akhirat, sains, ya kan, sejarah. Nah kalau dia mau menafsirkan Al-Quran, nah dia harus menguasai berbagai bidang ilmu. Paling enggak dia punya kemauan yang kuat untuk belajar tadi itu. Nah budaya riset itu sudah terbentuk dalam diri Buya Hamka itu. Ya, jadi tradisi untuk mengecek, tradisi untuk
menelaah, ya mencari sumber. Itu kan tradisi ulama kita dulu. Mereka pergi kemana-mana kan ngecek satu hadis segala macam gitu. Jadi ini model ini Mas kembali ke tadi itu ya, kenapa rumusan model. Pada intinya tadi ta'adabu tadi kan ta'adabu summa ta'alam. Itu modelnya seperti itu. Nah, kalau memang disinilah penting, mau nggak mau akhirnya harus ada pelatihnya, coachnya itu. Nah, di situ Buya Hamka dia tidak lepas sampai nanti kalau kita lihat kan, meskipun kalau di seri yang volume pertama ini sepertinya yang bertindak sebagai coach itu seolah-olah istrinya. Ini saya masih harus bertanya nih sumbernya dari mana nih, kenapa istrinya Siti Raham itu begitu dominan ya dalam mempengaruhi pemikiran Hamka, bahkan mengarahkan kan, pindah ke Medan yang nyarankan istrinya gitu ya, nanti dari Medan pindah kembali ke Padang Panjang ya, itu kan episode yang sangat penting dalam hidup Hamka. Iya betul. Iya kan. Nah ini nih film ini perlu ini bukan film sejarah ya, ini kan bagaimanapun film yang berbasis sejarah, jadi tentu tidak persis seperti itu ya. Kayak novel sejarah. Oke, berarti tadi jadi modelnya itu yang penting. Jadi kalau kita sudah dapat model pendidikan ya, model ini yang sekarang harus diterapkan untuk melahirkan ulama-ulama besar seperti Buya Hamka itu. Salah satunya pendewasaan juga ya, kan bagaimana Hamka itu benar-benar matang. Iya. Di usia yang dini lah. Itu nanti menarik itu dibahas tersendiri itu. Bagaimana adab mendidik dalam soal umur. Ya, mengapa 16 tahun Buya Hamka sudah matang, sudah berani mengambil keputusan. Itu dewasa. Buya Hamka itu sudah dewasa di usia 15 tahun itu. Nah, dia sudah berani mengambil keputusan untuk pergi ke Jogja. Itu nggak main-main. Jauh lagi. Di zaman itu dia belajar ke Jogja. Itu dahsyat. Nah, kedewasaan itu adalah keberanian mengambil keputusan. Mungkin terakhir nih Bapak. Ya mungkin pesan lah ya, maksudnya kepada generasi muda terkait baik film ataupun sosok Hamka itu sendiri lah. Pak. Ya pada akhirnya kalau pendidikan dia kembali ke mahfudhat yang klasik lah, ya kan, at-thariqah ahamu minal madah, ya, wal ustadz ahamu minat thariqah, waruhul ustadz ahamu minal ustadz. Jadi ujungnya ya guru, kembali ke kata-kata Pak Nasir juga kan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Nah, jadi Hamka itu diasuh oleh guru-guru terbaik di zaman itu. Nah, nanti generasinya Hamka melahirkan generasi berikutnya ya harus melahirkan guru-guru lagi. Kebangkitan umat selalu diawali kalau teori Pak Nasir tadi kan dari lahirnya satu lapis guru yang hebat. Nah, melahirkan guru itulah yang dilakukan Al-Ghazali dulu di Madrasah Al-Ghazali. Ya kan, itu nanti yang dikopi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad madrasah. Nah, itu nanti yang melahirkan generasi Salahuddin. Karena ini ada modelnya. Karena zaman sekarang itu kita tuh dididik oleh media gitu. Jadi gurunya itu kan media, makanya ini pelajaran penting juga ya, karena bagi para generasi sekarang nih. Iya, karena perintah Al-Quran kan fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri, iya. Ya kan, bukan media itu, ahlal media, tawasul ijtimai, isu sekarang ini banyak belum berita yang belum ilmu itu sudah dianggap kebenaran, apalagi hanya dasarnya medsos, lihat judul berita sudah langsung dipercaya, ya itu jadi tidak mendidik. Saya nggak tahu nih, ada kutipan yang populer yang terkenal di sekarang di video-video pendek itu ya. Katanya si Aristotle kan orang yang cerdas itu yang berpikir konsep. Jadi yang dibicarakan selalu konsep. Tentang keadilan, keberanian, kemakmuran. Itu orang cerdas. Kalau yang tengah orang biasa. Yang dibicarakan peristiwa. Siapa presidennya, nanti siapa ini. Ya, itu rata-rata orang senang bicara tentang peristiwa. Ya, siapa juara bola. Ya, A1 senang itu menengah itu. Nah, orang yang paling rendah itu ada orang yang bicara orang. Dia bicaranya tentang orang ini, orang itu yang
Wah, itu katanya Aristotle begitu katanya nih, tapi Iya. cek Iya, lagi. pernah dengar juga nih. Iya. Beredar juga nih. Nah begitu ya, jadi kita kalau mau cerdas, bicaranya konsep, ya, diskusi ya tentang pemikiran, tentang keilmuan. Gitu. Ya mungkin itu saja seputar Buya Hamka dan filmnya ya, dan juga berbagai hal tentang pendidikan dan pola yang diterapkan oleh guru-guru yang Hamka dan lain sebagainya. Insya Allah kita ambil manfaatnya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.